baik-baik di sana ya, Le. Ibu tunggu kamu pulang ke rumah lagi. Yang itu kan foto ibu saya, Pak. Seorang pria muda menurunkan kaca mobilnya dengan wajah pucat. Di depan mobilnya, puluhan warga desa berjalan pelan memanggul sebuah keranda hijau. Namun tiba-tiba, pria itu menunjuk ke arah foto di atas keranda sambil berteriak dengan suara gemetar. "Pak, Pak, itu foto ibu saya." Orang yang memanggul keranda berhenti berjalan. Ia menatap pria itu lama, lalu berkata pelan, "Yang sabar ya, Le. Ini memang ibumu." Tubuh pria itu langsung lemas. Koper berisi hadiah jatuh ke tanah. Ia baru saja pulang setelah 3 tahun merantau demi membahagiakan ibunya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di desa itu selalu datang dengan cara yang sederhana. Matahari muncul perlahan dari balik pepohonan kelapa. Sinarnya menembus kabut tipis yang masih menggantung di atas sawah. Udara masih dingin, suara ayam bersahut-sahutan, dan dari kejauhan terdengar langkah orang-orang yang mulai berjalan menuju pasar. Di ujung desa yang paling sepi, berdiri sebuah rumah kecil dari kayu tua yang sudah mulai lapuk. Dindingnya tidak lagi lurus. Beberapa papan terlihat retak, dan warnanya memudar dimakan hujan dan panas selama bertahun-tahun. Atap sengnya juga sudah tidak sempurna. Jika hujan turun deras, maka air akan menetes dari beberapa bagian langit-langit rumah. Rumah itu milik Raka dan ibunya. Sejak kecil, Raka hanya mengenal kehidupan yang sederhana bersama ibunya, Sari. Ayahnya sudah meninggal ketika Raka masih sangat kecil, meninggalkan mereka berdua menjalani hidup dengan segala keterbatasan yang ada. Sejak saat itu, Sari menjadi satu-satunya orang yang berjuang agar anaknya bisa tetap makan, tetap sekolah, dan tetap memiliki masa depan. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, Sari sudah bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sayuran yang akan ia jual di pasar desa. Tangannya yang mulai keriput bergerak perlahan menata bayam, kangkung, dan cabai ke dalam keranjang bambu. Raka yang baru bangun sering melihat ibunya duduk di lantai dapur kecil mereka sambil mengikat sayuran dengan tali rafia. Kadang ia memperhatikan ibunya cukup lama tanpa berkata apa-apa. Ibunya selalu terlihat kuat, tetapi Raka tahu tubuh itu sudah tidak muda lagi. Hari itu Raka keluar dari kamar kecilnya dan melihat ibunya seperti biasa sedang menyiapkan dagangan. "Ibu sudah bangun dari tadi?" tanya Raka sambil menggosok matanya yang masih berat. Sari hanya tersenyum sambil menatap anaknya. "Iya, kalau ibu tidak bangun pagi, siapa yang mau beli sayur ibu di pasar nanti?" Raka mendekat lalu membantu mengangkat keranjang sayuran itu ke depan rumah. Keranjang itu tidak terlalu besar, tetapi cukup berat bagi ibunya yang sudah tidak muda lagi. Sari selalu pergi ke pasar dengan berjalan kaki. Pasar desa tidak terlalu jauh, namun tetap membutuhkan waktu hampir setengah jam berjalan. Raka sering menawarkan untuk mengantarkan, tetapi ibunya selalu menolak dengan alasan yang sama. "Kamu fokus saja cari kerja yang bagus, jangan ikut capek seperti ibu." Kalimat itu sering membuat Raka diam. Ia tahu ibunya tidak ingin menjadi beban, padahal justru Raka merasa dirinya yang belum mampu membahagiakan ibunya. Setelah ibunya pergi ke pasar, rumah kecil itu kembali sepi. Raka duduk di depan rumah sambil memandang jalan desa yang masih lengang. Sesekali sepeda motor lewat membawa orang-orang yang hendak pergi bekerja. Di tangannya ada secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Pikirannya melayang jauh. Beberapa tahun terakhir hidup terasa semakin berat. Raka sudah lulus sekolah, tetapi pekerjaan di desa sangat terbatas. Kadang ia membantu di kebun tetangga, kadang menjadi buruh angkut di pasar. Namun penghasilannya tidak pernah cukup untuk memperbaiki kehidupan mereka. Ia sering memperhatikan rumah mereka setiap kali hujan turun. Air menetes dari atap, dinding kayu berderit tertiup angin, dan ibunya selalu berpura-pura tidak peduli. "Ibu sudah biasa hidup begini," kata ibunya suatu hari ketika Raka membicarakan soal rumah. Namun bagi Raka, kalimat itu justru terasa seperti luka yang tidak terlihat.
Ia tahu ibunya hanya tidak ingin membuatnya merasa bersalah. Hari itu, setelah duduk cukup lama di depan rumah, Raka akhirnya berjalan menuju warung kecil di dekat persimpangan desa. Warung itu sering menjadi tempat para pemuda desa berkumpul. Di sana ia bertemu dengan beberapa temannya yang sedang duduk sambil minum kopi. Suasana warung tidak terlalu ramai. Hanya ada suara sendok yang sesekali berbunyi dan radio tua yang memutar lagu dangdut pelan. Salah satu temannya yang bernama Dani melambaikan tangan ketika melihat Raka datang. "Raka, sini duduk." Raka duduk di bangku kayu yang sudah mulai aus. Obrolan mereka awalnya ringan, hanya membahas pekerjaan dan kehidupan di desa yang terasa semakin sulit. Banyak pemuda desa yang akhirnya memilih pergi merantau ke kota karena tidak ada pekerjaan tetap di kampung. Beberapa dari mereka bahkan sudah bekerja di luar negeri. Raka mendengar cerita itu dengan diam. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam pikirannya. Sebuah kemungkinan, sebuah jalan keluar. Namun ia belum berani mengatakannya. Siang menjelang ketika Raka akhirnya pulang ke rumah. Matahari sudah cukup tinggi dan udara desa mulai terasa panas. Dari kejauhan ia melihat ibunya berjalan pulang dari pasar sambil membawa keranjang kosong. Langkah ibunya terlihat lebih pelan dari biasanya. Raka segera menghampiri dan mengambil keranjang itu. "Ibu capek?" Sari hanya tersenyum seperti biasa. "Tidak apa-apa, ibu masih kuat." Namun Raka memperhatikan sesuatu yang berbeda. Napas ibunya terdengar sedikit berat. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya membantu ibunya masuk ke dalam rumah. Di dapur kecil itu, Sari mulai menyiapkan makan siang sederhana. Hanya nasi hangat, sambal, dan sayur tumis yang tersisa dari dagangannya. Bagi mereka, makanan sederhana seperti itu sudah cukup. Mereka makan bersama di lantai dengan tikar tua yang sudah sering dipakai bertahun-tahun. Di tengah makan siang yang sunyi itu, Raka tiba-tiba memandang ibunya cukup lama. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara cinta, rasa bersalah, dan keinginan besar untuk mengubah segalanya. Raka tahu hidup seperti ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ia ingin memperbaiki rumah itu. Ia ingin ibunya berhenti berjalan jauh ke pasar setiap pagi. Ia ingin ibunya hidup dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pikiran tentang merantau muncul dengan sangat kuat. Raka tidak langsung mengatakan apapun kepada ibunya hari itu. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Keputusan yang suatu hari nanti akan membawa dirinya jauh dari desa kecil itu. Keputusan yang akan mengubah hidupnya. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu juga akan mengubah takdir ibunya. Beberapa hari setelah percakapan di warung desa itu, pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Setiap pagi ketika matahari baru muncul dan ibunya mulai bersiap pergi ke pasar, bayangan tentang masa depan terus berputar di kepalanya. Ia mulai melihat kehidupan yang selama ini ia jalani dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti beban yang perlahan menekan hatinya. Ia memperhatikan ibunya lebih sering dari sebelumnya. Cara ibunya berjalan yang mulai pelan, tangan yang kadang gemetar ketika mengangkat keranjang sayur, dan napas yang terkadang terdengar berat ketika menaiki jalan kecil menuju rumah. Semua itu tidak pernah benar-benar ia sadari sebelumnya, karena ibunya selalu terlihat kuat di hadapannya. Suatu pagi, setelah ibunya berangkat ke pasar, Raka duduk sendirian di depan rumah sambil memandang jalan desa yang sepi. Angin pagi berhembus membawa aroma tanah basah dari sawah. Dari kejauhan terlihat para petani mulai bekerja, sementara beberapa anak kecil berjalan menuju sekolah dengan seragam sederhana. Raka menatap semua itu lama sekali, seakan sedang mencoba memahami hidup yang selama ini ia jalani. Desa itu memang tenang, tetapi bagi seseorang yang ingin mengubah nasib, ketenangan itu sering terasa seperti jalan yang buntu. Beberapa hari sebelumnya, Dani kembali bercerita tentang seorang kenalan lama yang kini bekerja di luar negeri. Katanya pekerjaan itu berat, tetapi gajinya jauh lebih besar daripada pekerjaan apapun yang ada di desa. Cerita itu terus terngiang di kepala Raka. Bukan karena ia ingin hidup mewah, melainkan karena ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Ia membayangkan rumah mereka yang tidak lagi bocor ketika hujan turun, ibunya yang tidak perlu lagi berjalan jauh ke pasar setiap pagi, dan dapur kecil mereka yang selalu memiliki makanan yang cukup. Semua bayangan itu terasa sangat indah,
namun juga sangat jauh. Hari itu, Raka kembali pergi ke warung desa tempat ia biasa bertemu dengan teman-temannya. Warung itu masih sama seperti biasanya, dengan bangku kayu panjang dan meja yang sudah penuh goresan. Di sudut warung radio tua masih memutar lagu-lagu lama yang suaranya kadang hilang tertelan suara kendaraan yang lewat. Dani sudah duduk di sana bersama 2 orang teman lainnya. Ketika melihat Raka Daplang, ia langsung tersenyum seolah sudah menunggu sesuatu. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal biasa, membahas pekerjaan di desa yang semakin sulit dan harga kebutuhan yang semakin naik. Namun tidak lama kemudian Dani kembali menyinggung soal pekerjaan di luar negeri. Ia bercerita tentang seorang kenalan yang bekerja di Jepang. Menurutnya pekerjaan di sana memang melelahkan, tetapi penghasilannya cukup besar jika dibandingkan dengan pekerjaan di kampung. Raka mendengarkan dengan sangat serius. Setiap kata yang diucapkan Dani terasa seperti membuka pintu yang selama ini tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga rasa takut yang tidak mudah dijelaskan. Merantau ke negara yang sangat jauh bukanlah keputusan kecil. Itu berarti meninggalkan ibunya sendirian di desa ini untuk waktu yang lama. Setelah percakapan itu selesai, Raka berjalan pulang dengan pikiran yang semakin berat. Jalan desa yang biasanya terasa pendek, kini terasa jauh. Ia melewati sawah yang mulai menguning, melewati rumah-rumah tetangga yang sudah ia kenal sejak kecil, dan akhirnya sampai di rumah kecil mereka. Ibunya sudah berada di dapur ketika Raka tiba. Sari sedang duduk di lantai sambil membersihkan sisa sayuran yang tidak terjual di pasar. Wajahnya terlihat lelah namun tetap tenang seperti biasanya. Raka duduk di dekatnya dan membantu memilah sayuran yang masih bisa dimasak. Beberapa saat mereka hanya bekerja dalam diam. Suasana rumah terasa sangat sederhana namun hangat. Bau sayuran segar bercampur dengan aroma kayu tua dari dinding rumah yang sudah lama. Di tengah kesunyian itu, Raka akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ia mulai menceritakan tentang percakapannya dengan Dani dan tentang pekerjaan di luar negeri yang mungkin bisa mengubah kehidupan mereka. Sari mendengarkan tanpa memotong. Ia tetap membersihkan sayuran dengan gerakan yang tenang, seolah mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulut anaknya. Ketika Raka selesai berbicara, rumah kecil itu kembali dipenuhi keheningan yang cukup lama. Sari lalu mengangkat wajahnya dan menatap Raka dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan itu penuh dengan kasih sayang, namun juga menyimpan kekhawatiran yang dalam. Baginya, Raka bukan hanya anak satu-satunya, tetapi juga satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia ini. Namun ia juga tahu bahwa kehidupan di desa tidak memberikan banyak pilihan bagi anaknya. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan seorang ibu hanya bisa berharap anaknya memilih jalan yang baik. Ia tidak melarang Raka untuk merantau, jika itu memang bisa membawa masa depan yang lebih baik. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa hidup di negeri orang tidak pernah mudah. Raka mendengarkan setiap kata ibunya dengan hati yang berat. Ia tahu keputusan itu akan membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka berdua. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Raka keluar rumah dan duduk di halaman kecil yang menghadap ke langit desa. Bintang-bintang terlihat sangat jelas, karena tidak ada lampu kota yang menghalangi cahayanya. Udara malam terasa sejuk dan sunyi. Di dalam rumah, ia bisa melihat bayangan ibunya yang sedang membereskan dapur dengan gerakan pelan. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu, jika ia benar-benar pergi merantau, maka ibunya akan menjalani hari-harinya sendirian di rumah tua itu. Namun ia juga tahu bahwa jika ia tetap tinggal di desa, kehidupan mereka mungkin tidak akan pernah berubah. Angin malam berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Di bawah langit yang penuh bintang itu, Raka akhirnya memahami satu hal yang selama ini ia hindari. Mimpi untuk mengubah nasib memang sering terasa sangat jauh. Namun, terkadang seseorang harus berani berjalan sangat jauh untuk bisa mendekatinya. Dan malam itu, tanpa ada siapapun yang mengetahui, keputusan Raka untuk merantau mulai menjadi semakin nyata di dalam hatinya. Beberapa minggu setelah malam ketika Raka duduk memandang langit desa itu, hidup mereka mulai berjalan dengan arah yang berbeda. Keputusan yang awalnya hanya berupa pikiran, kini perlahan berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari.
Raka mulai mencari informasi lebih serius tentang pekerjaan di luar negeri melalui Dani, yang ternyata memiliki kenalan di kota yang membantu proses keberangkatan para pekerja. Semua itu terasa begitu cepat sekaligus berat. Raka beberapa kali pergi ke kota kecil yang berjarak hampir 2 jam perjalanan dari desa mereka. Ia mengurus berbagai berkas yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan harus ia siapkan. Fotokopi kartu identitas, pemeriksaan kesehatan, pelatihan singkat, hingga berbagai dokumen yang harus ditandatangani. Semua proses itu membuatnya merasa seperti sedang melangkah keluar dari dunia yang selama ini ia kenal. Namun setiap kali ia pulang ke rumah kecil di ujung desa itu, hatinya selalu kembali terasa berat. Ibunya tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sayuran untuk dibawa ke pasar, lalu berjalan menyusuri jalan desa yang masih berkabut. Sari tidak pernah mengeluh atau menunjukkan kekhawatiran secara terang-terangan, tetapi Raka bisa merasakan bahwa ibunya sering memandangnya lebih lama dari biasanya. Seolah ia sedang mencoba mengingat wajah anaknya lebih dalam. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah menjadi warna jingga lembut, Raka pulang dari kota dengan kabar yang akhirnya tidak bisa lagi ia sembunyikan. Proses keberangkatannya sudah hampir selesai. Jika tidak ada halangan, ia akan berangkat ke Jepang dalam waktu 2 minggu. Sore itu rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sore berhembus pelan melalui celah-celah dinding kayu, membawa suara daun pisang yang bergesekan di belakang rumah. Raka duduk di depan rumah, sementara ibunya sedang menjemur kain di halaman kecil mereka. Beberapa saat ia hanya memandang ibunya tanpa berbicara, mencoba mencari keberanian untuk mengatakan semuanya. Akhirnya, dengan suara pelan ia mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa pekerjaannya nanti kemungkinan besar akan berat. Mungkin bekerja di pabrik atau gudang, tetapi penghasilannya cukup besar jika dibandingkan dengan pekerjaan apapun yang ada di desa ini. Ia mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki rumah mereka, ingin agar ibunya tidak perlu lagi berjualan sayur setiap hari, dan ingin agar kehidupan mereka tidak selalu dihantui kekhawatiran tentang uang. Sari mendengarkan semua itu dengan wajah yang tenang. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan. Ia hanya duduk di samping anaknya, sambil memandang jalan desa yang mulai sepi. Beberapa saat kemudian ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara yang sangat lembut, bahwa seorang ibu tidak pernah benar-benar siap melihat anaknya pergi jauh. Namun ia juga tahu bahwa seorang anak harus memiliki keberanian untuk mengejar masa depannya. Bagi Sari, kebahagiaan terbesar bukanlah memiliki kehidupan yang mewah, tetapi melihat anaknya memiliki kesempatan yang lebih baik dari yang pernah ia miliki. Malam itu mereka makan bersama seperti biasa. Nasi hangat, sayur tumis sederhana, dan sedikit sambal yang dibuat oleh Sari. Tidak ada pembicaraan yang berat, tetapi suasana terasa berbeda, karena keduanya sama-sama tahu bahwa hari-hari seperti ini tidak akan berlangsung lama. Setelah makan malam selesai, Raka membantu ibunya membereskan dapur. Lampu rumah yang redup membuat bayangan mereka bergerak di dinding kayu yang sudah tua. Di luar rumah, suara jangkrik mulai memenuhi malam desa yang sunyi. Beberapa hari berikutnya, terasa seperti waktu yang berjalan terlalu cepat. Raka mulai menyiapkan barang-barangnya yang tidak banyak. Hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan beberapa barang kecil yang ingin ia bawa sebagai pengingat rumah. Sementara itu, ibunya mulai melakukan hal-hal kecil yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya penuh makna. Ia memperbaiki pakaian Raka yang sedikit robek, menyiapkan beberapa makanan kering yang bisa dibawa dalam perjalanan, dan sesekali memandang anaknya dengan mata yang terlihat semakin dalam. Hari keberangkatan akhirnya tiba, lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Pagi itu, langit desa terlihat cerah. Udara masih dingin ketika Raka berdiri di depan rumah dengan tas sederhana di tangannya. Sebuah mobil dari kota sudah menunggu di jalan kecil di depan rumah untuk mengantarkan ke terminal. Beberapa tetangga datang untuk mengantar. Mereka berdiri di halaman kecil sambil memberikan doa dan nasihat seperti yang biasa dilakukan orang-orang desa ketika seseorang akan pergi merantau. Sari berdiri di dekat pintu rumah. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit disembunyikan. Ia berjalan mendekati Raka, lalu merapikan kerah bajunya dengan tangan yang sedikit gemetar. Tangannya yang dulu kuat, kini terasa lebih ringan ketika menyentuh bahu anaknya. Dengan suara lembut,
ia memberikan pesan yang sangat sederhana namun terasa begitu dalam. Ia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan apapun dari Raka. Ia hanya ingin anaknya sehat, tidak lupa makan, dan tidak lupa pulang suatu hari nanti. Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia mencoba menahan perasaan yang mulai memenuhi dadanya, karena ia tahu jika ia mulai menangis, maka ibunya mungkin tidak akan mampu menahannya. Raka memeluk ibunya cukup lama. Pelukan itu terasa hangat sekaligus berat, seolah keduanya ingin menahan waktu agar tidak bergerak terlalu cepat. Beberapa tetangga yang melihat dari kejauhan hanya bisa tersenyum sambil menundukkan kepala, memahami perasaan yang sedang terjadi di antara ibu dan anak itu. Ketika akhirnya Raka melepaskan pelukan itu, ia melihat mata ibunya yang mulai berkaca-kaca, tetapi tetap berusaha tersenyum. Ia lalu berjalan menuju mobil yang menunggu di depan jalan desa. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya sendiri. Ketika mobil akhirnya mulai bergerak meninggalkan desa, Raka menoleh melalui jendela. Ia melihat ibunya masih berdiri di depan rumah kecil mereka. Sosok itu semakin lama semakin kecil, seiring mobil menjauh dari jalan desa yang berdebu. Sari tetap berdiri di sana sampai mobil itu benar-benar tidak terlihat lagi. Setelah itu, ia kembali masuk ke rumah kecil yang kini terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Di dalam rumah itu tidak ada lagi suara langkah Raka, tidak ada lagi percakapan sederhana saat makan malam, dan tidak ada lagi seseorang yang duduk di depan rumah setiap pagi. Namun di dalam hati Sari, ia menyimpan satu keyakinan yang sangat kuat, bahwa suatu hari nanti anaknya akan kembali membawa kebahagiaan yang selama ini mereka impikan bersama. Perjalanan panjang yang membawa Raka meninggalkan desanya akhirnya membawanya ke sebuah dunia yang benar-benar berbeda dari semua yang pernah ia kenal sebelumnya. Ketika pesawat yang ia tumpangi mendarat di Jepang, ia merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut, ada rasa kagum, dan ada juga harapan besar yang ia bawa sejak meninggalkan rumah kecilnya di ujung desa. Bandara yang ia lihat begitu besar dan sibuk. Orang-orang berjalan cepat dengan wajah yang serius, suara pengumuman terdengar dari berbagai arah, dan lampu-lampu terang membuat tempat itu terasa seperti tidak pernah tidur. Bagi Raka yang terbiasa dengan suasana desa yang tenang, semua itu terasa sangat asing. Ia tidak benar-benar mengerti bahasa yang digunakan orang-orang di sekitarnya. Ia hanya mengikuti rombongan pekerja lain dari Indonesia yang juga datang untuk bekerja. Di antara mereka ada yang terlihat percaya diri, tetapi tidak sedikit yang sama gugupnya dengan Raka. Beberapa jam kemudian, mereka dibawa menuju sebuah asrama pekerja yang terletak tidak terlalu jauh dari kawasan industri tempat mereka akan bekerja. Gedung asrama itu sederhana tetapi bersih dan teratur. Kamar-kamarnya kecil dengan tempat tidur bertingkat dan lemari sempit yang harus digunakan bersama. Raka mendapatkan tempat di kamar yang dihuni oleh 3 orang pekerja lainnya. Mereka semua berasal dari daerah yang berbeda di Indonesia. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, dan ada juga yang sudah pernah bekerja di luar negeri sebelumnya. Malam pertama di kamar itu terasa sangat panjang. Raka berbaring di tempat tidurnya sambil memandang langit-langit kamar yang putih polos. Lampu kamar sudah dimatikan, tetapi ia masih belum bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke desa kecil yang ia tinggalkan. Ia membayangkan ibunya yang mungkin saat itu sedang tidur di rumah kayu mereka. Ia membayangkan dapur kecil tempat mereka sering makan bersama, dan halaman rumah yang selalu sepi saat malam tiba. Jarak yang sangat jauh itu tiba-tiba terasa nyata. Namun pagi berikutnya, semua perasaan itu harus ia simpan jauh di dalam hatinya. Karena kehidupan di negeri orang tidak memberikan banyak waktu untuk larut dalam rindu. Hari pertama bekerja dimulai sangat pagi. Mereka harus bangun sebelum matahari terbit, bersiap dengan pakaian kerja yang sudah ditentukan, lalu naik bus yang membawa mereka ke pabrik. Pabrik itu sangat besar. Mesin-mesin berdiri berjajar seperti barisan raksasa yang terus bergerak tanpa henti. Suara mesin terdengar keras memenuhi ruangan, membuat setiap orang harus berbicara lebih keras jika ingin didengar. Raka ditempatkan di bagian gudang. Pekerjaannya adalah mengangkat dan memindahkan berbagai barang yang datang dari jalur produksi.
Kotak-kotak besar harus dipindahkan dengan cepat agar tidak mengganggu alur kerja pabrik. Pada hari pertama saja, tubuhnya sudah terasa sangat lelah. Punggungnya terasa kaku dan tangannya mulai pegal karena belum terbiasa dengan pekerjaan berat seperti itu. Namun ia tahu bahwa ia tidak boleh mengeluh. Di tempat seperti ini, semua orang datang dengan tujuan yang sama, yaitu bekerja sekeras mungkin agar bisa mengirim uang kepada keluarga mereka di rumah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang hampir sama. Bangun sebelum subuh, bekerja hingga sore atau bahkan malam, lalu kembali ke asrama dengan tubuh yang terasa seperti kehilangan tenaga. Kadang Raka juga mengambil kerja tambahan di restoran kecil milik seorang kenalan dari Indonesia yang tinggal di kota itu. Ia membantu membersihkan meja dan mencuci piring setelah jam kerja pabrik selesai. Waktu istirahatnya semakin sedikit, tetapi ia tidak pernah benar-benar merasa keberatan. Setiap kali tubuhnya terasa hampir menyerah, ia selalu mengingat wajah ibunya. Ia mengingat bagaimana ibunya berjalan ke pasar setiap pagi dengan keranjang sayur di tangannya. Ia mengingat rumah mereka yang sering bocor ketika hujan turun. Dan ia mengingat janji yang pernah ia buat dalam hatinya untuk mengubah kehidupan mereka. Perlahan-lahan Raka mulai terbiasa dengan kehidupan di Jepang. Ia mulai mengerti beberapa kata dalam bahasa setempat, mulai memahami cara kerja mesin di pabrik, dan mulai mengenal teman-teman kerjanya dengan lebih baik. Di antara para pekerja itu, ada banyak cerita yang ia dengar. Ada yang bekerja di luar negeri demi membiayai sekolah adiknya. Ada yang ingin membangun rumah untuk orang tuanya, dan ada juga yang hanya ingin keluar dari kemiskinan yang selama ini mengekang hidup mereka. Semua orang memiliki alasan masing-masing untuk bertahan. Di sela-sela kesibukan itu, Raka sesekali mengirim pesan kepada ibunya melalui telepon yang ia miliki. Pesan-pesan itu biasanya singkat karena waktu mereka tidak pernah benar-benar cocok. Ketika Raka selesai bekerja, di desanya biasanya sudah larut malam. Sementara ketika ibunya sedang beraktivitas di pagi hari, Raka sudah berada di tengah kesibukan pabrik. Namun setiap kali mereka sempat berbicara, suara ibunya selalu terdengar hangat seperti biasa. Sari sering bertanya apakah Raka sudah makan dengan baik, apakah cuaca di sana terlalu dingin, dan apakah ia tidak terlalu lelah bekerja. Raka selalu menjawab dengan cara yang sama. Ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak pernah benar-benar menceritakan betapa berat pekerjaan yang ia jalani setiap hari. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Bagi Raka, selama ibunya percaya bahwa ia baik-baik saja, maka semua rasa lelah itu terasa lebih ringan. Bulan demi bulan berlalu. Musim berganti dari dingin menjadi hangat, lalu kembali dingin lagi. Tabungan Raka perlahan mulai bertambah. Ia menyimpan setiap yen yang bisa ia hemat dari hasil kerjanya. Ia jarang membeli sesuatu untuk dirinya sendiri, karena setiap uang yang ia miliki selalu ia bayangkan sebagai bagian dari masa depan yang ingin ia bangun. Di kamar kecil asrama itu, ia sering duduk sendirian pada malam hari setelah pekerjaan selesai. Kadang ia membuka foto ibunya yang tersimpan di teleponnya. Foto itu diambil beberapa hari sebelum ia berangkat dari desa. Ibunya terlihat tersenyum dengan latar belakang rumah kecil mereka. Setiap kali melihat foto itu, Raka selalu merasakan sesuatu yang hangat, sekaligus menyakitkan. Rindu yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun, ia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Ia percaya bahwa suatu hari nanti ia akan pulang. Pulang dengan membawa sesuatu yang bisa membuat ibunya tersenyum lebih bahagia daripada sebelumnya. Hari-hari Raka di Jepang berjalan semakin cepat seiring waktu yang terus bergerak tanpa terasa. Rutinitas yang awalnya terasa berat perlahan berubah menjadi sesuatu yang hampir otomatis. Tubuhnya mulai terbiasa dengan pekerjaan yang dulu terasa sangat melelahkan. Tangannya menjadi lebih kuat dan langkahnya tidak lagi goyah ketika harus bekerja berjam-jam di gudang pabrik yang bising.
Namun meskipun tubuhnya mulai beradaptasi, satu hal tidak pernah berubah, yaitu rasa rindu yang selalu muncul setiap kali ia memiliki sedikit waktu untuk berpikir. Setiap pagi ketika ia berjalan menuju bus pekerja bersama puluhan orang lainnya, udara dingin Jepang sering membuatnya teringat pada udara pagi di desa. Ia membayangkan kabut tipis yang biasanya menggantung di atas sawah, suara ayam yang berkokok, dan langkah ibunya yang perlahan berjalan menuju pasar sambil membawa keranjang sayur. Bayangan itu sering muncul begitu jelas, seolah jarak ribuan kilometer tidak benar-benar ada. Raka tidak pernah menceritakan kepada siapapun betapa sering ia memikirkan rumahnya. Di hadapan teman-temannya, ia selalu terlihat seperti pekerja yang kuat dan tenang, seseorang yang datang ke negeri orang hanya untuk bekerja dan menabung tanpa banyak keluhan. Namun ketika malam tiba dan kamar asrama mulai sunyi, pikirannya sering kembali ke desa kecil yang ia tinggalkan. Di dalam kamar yang sempit itu, Raka biasanya duduk di tepi tempat tidurnya sambil membuka ponsel. Ia sering melihat foto lama yang tersimpan di sana. Foto rumah mereka yang sederhana, foto halaman kecil yang dipenuhi tanaman, dan tentu saja, foto ibunya yang tersenyum dengan wajah yang hangat. Foto itu diambil beberapa hari sebelum ia berangkat. Ibunya berdiri di depan rumah dengan pakaian sederhana, memandang kamera dengan senyum yang terlihat tulus, meskipun di dalam mata itu tersimpan kekhawatiran yang tidak pernah ia ucapkan. Setiap kali melihat foto itu, Raka selalu teringat pada satu kalimat yang ibunya katakan saat hari keberangkatannya. Ibunya tidak meminta apapun darinya, tidak meminta uang, tidak meminta hadiah. Ia hanya mengatakan agar Raka menjaga diri, makan dengan baik, dan jangan lupa pulang suatu hari nanti. Kalimat sederhana itu menjadi sesuatu yang terus hidup di dalam pikiran Raka. Setiap kali pekerjaan terasa terlalu berat, setiap kali tubuhnya hampir menyerah karena lelah, ia selalu mengingat pesan itu. Seolah-olah suara ibunya selalu hadir di dekatnya, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Suatu malam setelah menyelesaikan pekerjaan tambahan di restoran kecil yang biasa ia bantu, Raka berjalan pulang menuju asrama dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Udara malam terasa dingin, dan jalanan kota dipenuhi cahaya lampu yang memantul di permukaan jalan yang sedikit basah. Orang-orang berjalan cepat melewati trotoar dengan kesibukan masing-masing. Di tengah keramaian kota itu, Raka tiba-tiba merasa sangat kecil. Ia adalah seorang pemuda dari desa yang jauh, berdiri di tengah dunia yang terasa begitu luas dan asing. Namun justru di saat seperti itu, ia kembali mengingat alasan mengapa ia berada di tempat ini. Ia datang bukan untuk mencari kehidupan yang nyaman. Ia datang untuk bekerja sekeras mungkin demi masa depan yang lebih baik bagi orang yang paling ia cintai. Hari-hari berikutnya kembali dipenuhi oleh rutinitas yang sama. Pabrik tetap berisik dengan suara mesin yang tidak pernah berhenti. Kotak-kotak besar tetap harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Dan jam kerja yang panjang sering membuat tubuh terasa seperti tidak memiliki tenaga lagi ketika malam tiba. Namun Raka tidak pernah benar-benar berhenti. Ia selalu mengambil kesempatan kerja tambahan jika ada. Kadang membantu membersihkan gudang setelah jam kerja selesai, kadang kembali ke restoran tempat ia mencuci piring hingga larut malam. Teman-temannya sering mengatakan bahwa ia bekerja terlalu keras. Namun Raka hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Bagi mereka mungkin pekerjaan tambahan hanya berarti uang lebih. Tetapi bagi Raka, setiap yen yang ia kumpulkan selalu memiliki makna yang jauh lebih besar. Ia membayangkan uang itu suatu hari akan berubah menjadi atap rumah yang baru, menjadi tempat tidur yang lebih nyaman untuk ibunya, atau menjadi alasan bagi ibunya untuk tidak lagi berjalan jauh ke pasar setiap pagi. Semua bayangan itu membuatnya terus bertahan. Musim berganti lagi. Daun-daun di pepohonan mulai berubah warna dan udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Raka mulai mengenakan jaket tebal ketika berangkat kerja, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya ketika masih tinggal di desa yang hangat. Suatu malam ia akhirnya memiliki waktu sedikit lebih lama untuk menelepon ibunya. Suara ibunya terdengar seperti biasa, hangat, tenang. Sari bertanya tentang pekerjaan Raka,
tentang makanan yang ia makan, dan tentang apakah ia sudah cukup istirahat. Raka menjawab semuanya dengan nada ringan. Ia mengatakan bahwa pekerjaannya tidak terlalu berat dan bahwa ia sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di sana. Ia tidak menceritakan tentang tubuhnya yang sering terasa sangat lelah atau tentang malam-malam panjang yang ia lalui di kamar asrama. Baginya, tidak ada alasan untuk membuat ibunya khawatir. Percakapan itu tidak berlangsung lama karena sinyal yang kadang tidak stabil dan juga karena waktu istirahat yang terbatas. Namun sebelum telepon ditutup, ibunya mengatakan sesuatu yang membuat Raka terdiam cukup lama. Sari berkata bahwa ia selalu bangga pada anaknya. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, Raka akan pulang membawa kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Setelah panggilan itu berakhir, Raka duduk cukup lama di tempat tidurnya. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya. Bangga, kebahagiaan, pulang. Semua kata itu terasa seperti janji yang tidak boleh ia khianati. Malam itu, Raka memandang keluar jendela kamar asrama yang kecil. Lampu kota terlihat seperti bintang-bintang yang tersebar di kejauhan. Di tengah keheningan malam itu, ia kembali mengingat alasan mengapa ia harus terus bertahan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seorang ibu yang setiap hari masih berjalan ke pasar dengan keranjang sayur di tangannya, sambil menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti anaknya akan pulang membawa kebahagiaan yang selama ini mereka tunggu. Sementara Raka menjalani hari-harinya yang penuh kerja keras di Jepang, kehidupan di desa kecil itu tetap berjalan dengan ritme yang sederhana seperti biasanya. Matahari tetap terbit dari balik sawah setiap pagi, ayam tetap berkokok di halaman rumah warga, dan jalan tanah yang membelah desa tetap dipenuhi langkah orang-orang yang berangkat ke pasar atau ke ladang. Di rumah kecil di ujung desa itu, Sari masih menjalani rutinitas yang sama seperti sebelum anaknya pergi merantau. Setiap pagi sebelum langit benar-benar terang, ia sudah bangun dari tidurnya. Tangannya yang mulai berkeriput masih dengan sabar menyiapkan sayuran yang akan ia jual di pasar. Keranjang bambu yang sudah lama ia gunakan tetap setia menemaninya. Meskipun pegangan keranjang itu sudah beberapa kali ia ikat kembali karena mulai rapuh. Rumah itu terasa jauh lebih sunyi sejak Raka pergi. Tidak ada lagi suara langkah anaknya di pagi hari, tidak ada lagi percakapan kecil saat sarapan, dan tidak ada lagi seseorang yang duduk di depan rumah sambil memandang jalan desa. Namun, Sari tidak pernah benar-benar mengeluh. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, seolah semua baik-baik saja. Tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya sering melihat Sari berjalan menuju pasar dengan langkah yang sedikit lebih pelan dari biasanya. Wajahnya kadang terlihat pucat, tetapi setiap kali ada yang menanyakan keadaannya, ia selalu menjawab dengan senyum yang sama seperti dulu. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Padahal sebenarnya tubuhnya sudah mulai sering memberikan tanda-tanda yang tidak bisa lagi ia abaikan. Beberapa bulan setelah Raka berangkat, Sari mulai merasakan nyeri di dadanya yang datang tiba-tiba. Kadang rasa itu muncul ketika ia sedang berjalan membawa keranjang sayur, kadang juga datang ketika ia sedang duduk beristirahat di dapur. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan biasa, namun semakin lama rasa itu datang semakin sering. Suatu pagi ketika ia sedang menata sayuran di dapur, rasa nyeri itu kembali datang dengan lebih kuat dari sebelumnya. Nafasnya terasa lebih berat dan tubuhnya menjadi sedikit lemas. Ia terpaksa duduk di lantai dapur sambil memegang dadanya. Beberapa menit kemudian rasa itu perlahan mereda. Tetapi sejak saat itu, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Tetangga dekatnya yang bernama Bu Ratna suatu hari melihat Sari duduk di teras rumah dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Ia mendekat dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Awalnya Sari hanya tersenyum seperti biasa. Namun setelah didesak beberapa kali, akhirnya ia menceritakan bahwa belakangan ini dadanya sering terasa sakit dan nafasnya kadang menjadi sangat berat. Bu Ratna langsung terlihat khawatir. Ia menyarankan agar Sari segera memeriksakan diri ke puskesmas yang ada di kecamatan. Awalnya Sari menolak karena merasa tidak ingin merepotkan siapapun. Tetapi akhirnya ia setuju setelah Bu Ratna bersikeras menemaninya.
Hari itu, mereka pergi bersama menggunakan sepeda motor milik anak Bu Ratna. Perjalanan menuju puskesmas tidak terlalu jauh, tetapi bagi Sari, perjalanan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ketika dokter memeriksanya, wajah dokter itu terlihat berubah menjadi lebih serius setelah mendengar keluhan yang Sari rasakan. Beberapa pemeriksaan dilakukan. Dokter kemudian menjelaskan bahwa Sari kemungkinan besar mengalami masalah pada jantungnya. Kondisi itu tidak boleh dianggap ringan, karena jika dibiarkan bisa menjadi berbahaya. Ia menyarankan agar Sari lebih banyak beristirahat dan menghindari pekerjaan berat. Namun ketika mendengar saran itu, Sari hanya tersenyum kecil. Bagaimana mungkin ia berhenti bekerja? Menjual sayur di pasar adalah satu-satunya cara yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, ia juga tidak ingin Raka yang berada jauh di negeri orang memikirkan dirinya terlalu banyak. Ketika mereka pulang dari puskesmas, Bu Ratna terlihat masih sangat khawatir. Ia bertanya apakah Sari sudah memberitahu Raka tentang kondisinya. Sari langsung menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa Raka sedang bekerja keras di Jepang dan tidak boleh diganggu oleh kekhawatiran tentang ibunya di desa. Baginya yang paling penting adalah Raka bisa fokus pada pekerjaannya dan mengejar masa depan yang lebih baik. Sari bahkan meminta Bu Ratna dan beberapa tetangga lainnya untuk tidak memberitahu Raka tentang kondisi kesehatannya. Ia tidak ingin anaknya merasa bersalah atau bahkan memutuskan pulang lebih cepat hanya karena khawatir. Hari-hari berikutnya, Sari tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, meskipun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Ia masih berjalan ke pasar setiap pagi dengan keranjang sayur di tangannya. Kadang langkahnya harus berhenti beberapa saat ketika rasa nyeri di dadanya datang kembali. Tetapi setiap kali itu terjadi, ia hanya duduk sebentar lalu melanjutkan perjalanannya. Bagi Sari, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti bagian dari perjuangan yang ia jalani untuk anaknya. Tetangga-tetangga yang mengetahui kondisi itu sering menawarkan bantuan. Ada yang ingin membantu menjual sayur di pasar, ada juga yang menawarkan untuk mengantar Sari jika ia harus pergi ke puskesmas lagi. Namun Sari tidak pernah benar-benar ingin merepotkan siapapun. Ia selalu mengatakan bahwa dirinya masih mampu melakukan semuanya sendiri. Di malam hari, ketika rumah kecil itu kembali dipenuhi keheningan, Sari sering duduk di depan rumah sambil memandang jalan desa yang gelap. Angin malam membawa suara dedaunan dan sesekali suara anjing yang menggonggong dari kejauhan. Di saat-saat seperti itu, pikirannya sering kembali kepada Raka. Ia membayangkan anaknya yang sedang bekerja keras di negeri yang sangat jauh. Ia membayangkan bagaimana Raka mungkin sedang mengangkat barang di pabrik atau berjalan pulang ke asrama dengan tubuh yang lelah. Setiap kali membayangkan itu, hatinya selalu dipenuhi oleh rasa bangga yang sangat dalam. Ia percaya bahwa semua perjuangan anaknya suatu hari nanti akan membawa hasil. Dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri, Sari sering mengatakan satu kalimat yang sama, bahwa anaknya pasti akan pulang membawa kebahagiaan. Kalimat itu menjadi semacam doa yang selalu ia simpan di dalam hatinya. Meskipun tubuhnya mulai melemah dan rasa sakit di dadanya sering datang tanpa peringatan, ia tetap percaya pada satu hal yang membuatnya bertahan. Keyakinan bahwa suatu hari nanti ia akan melihat Raka kembali berdiri di depan rumah kecil mereka dengan senyum yang sama seperti ketika ia berangkat bertahun-tahun yang lalu. Waktu di desa itu terus berjalan tanpa benar-benar menunggu siapapun. Musim berganti perlahan, sawah yang dulu hijau berubah menjadi kuning, lalu kembali ditanami lagi. Dan jalan kecil yang membelah desa tetap dilewati oleh orang-orang yang menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Namun bagi Sari, hari-hari yang ia jalani terasa semakin berat dari sebelumnya. Sejak dokter di puskesmas mengatakan bahwa jantungnya mulai bermasalah, tubuhnya tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Rasa nyeri di dadanya datang lebih sering, kadang ketika ia sedang berjalan menuju pasar, kadang ketika ia sedang duduk di dapur menyiapkan sayuran. Awalnya rasa itu hanya datang sesekali. Namun semakin lama, jarak antara satu rasa sakit dan rasa sakit berikutnya menjadi semakin dekat. Beberapa kali Sari bahkan harus berhenti di tengah jalan ketika berjalan menuju pasar, karena napasnya terasa sangat berat. Ia biasanya akan duduk di pinggir jalan atau di teras rumah tetangga yang kebetulan dilewatinya, sampai rasa itu perlahan mereda. Tetangga-tetangga yang melihat keadaan itu sering merasa khawatir. Bu Ratna yang tinggal tidak jauh dari rumah Sari menjadi orang yang paling sering memperhatikan kondisinya. Ia beberapa kali mencoba membujuk Sari agar berhenti berjualan sayur untuk sementara waktu.
Menurutnya, kesehatan jauh lebih penting daripada pekerjaan. Namun Sari selalu menjawab dengan senyum yang sama seperti biasanya. Ia mengatakan bahwa dirinya masih mampu berjalan dan masih mampu bekerja. Dan selama ia masih memiliki tenaga, maka ia tidak ingin berhenti begitu saja. Baginya, bekerja bukan hanya soal uang. Bekerja membuatnya merasa tetap kuat. Bekerja membuatnya merasa bahwa ia masih mampu menjalani hidup dengan caranya sendiri. Tetapi sebenarnya ada alasan lain yang tidak pernah benar-benar ia katakan kepada siapapun. Ia tidak ingin Raka mendengar kabar bahwa ibunya sakit dan akhirnya memutuskan pulang lebih cepat. Ia tahu anaknya sedang bekerja sangat keras di negeri orang. Ia tahu betapa sulitnya hidup jauh dari rumah. Karena itulah Sari memilih menyimpan semua rasa sakitnya sendiri. Hari-hari di rumah kecil itu semakin terasa sunyi. Setiap pagi setelah pulang dari pasar, Sari biasanya duduk di dapur kecil mereka sambil membersihkan sisa sayuran yang tidak terjual. Dulu kegiatan itu sering ditemani oleh Raka yang duduk di sampingnya sambil bercerita tentang banyak hal. Sekarang dapur itu hanya dipenuhi suara pisau yang memotong sayur dan sesekali suara napas Sari yang terdengar lebih berat dari biasanya. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, ia sering duduk di depan rumah sambil memandang jalan desa yang gelap. Langit desa biasanya dipenuhi bintang karena tidak banyak lampu yang mengganggu cahaya malam. Di bawah langit seperti itu, Sari sering memikirkan anaknya yang berada sangat jauh di negeri orang. Kadang ia membayangkan bagaimana kehidupan Raka di sana. Apakah anaknya sudah makan dengan baik? Apakah ia cukup tidur? Apakah pekerjaan di sana terlalu berat untuk tubuhnya? Semua pertanyaan itu sering muncul di kepalanya, tetapi ia jarang benar-benar menanyakannya ketika mereka berbicara melalui telepon. Ia lebih sering hanya bertanya apakah Raka sehat dan apakah ia sudah makan. Bagi Sari, mendengar suara anaknya yang terdengar kuat sudah cukup membuat hatinya tenang. Namun di balik ketenangan itu, tubuhnya semakin sering memberikan tanda bahwa waktunya tidak lagi sebanyak dulu. Suatu sore setelah pulang dari pasar, Sari tiba-tiba merasakan rasa nyeri yang sangat kuat di dadanya. Rasa itu datang begitu tiba-tiba hingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia harus berpegangan pada dinding rumah agar tidak jatuh. Napasnya terasa sangat pendek dan kepalanya sedikit pusing. Ia mencoba duduk di kursi kayu yang ada di ruang depan sambil memegang dadanya dengan tangan yang gemetar. Beberapa menit terasa sangat panjang. Untungnya rasa itu perlahan mereda, tetapi setelah kejadian itu tubuhnya terasa jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Bu Ratna yang kebetulan datang untuk menengoknya langsung panik ketika melihat wajah Sari yang pucat. Ia kembali menyarankan agar Sari dibawa ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Kali ini Sari tidak lagi menolak. Mereka pergi bersama seperti sebelumnya. Di puskesmas, dokter memeriksa kondisi Sari dengan lebih teliti. Setelah beberapa saat, dokter itu menjelaskan bahwa kondisi jantungnya memang sudah semakin lemah. Dokter menyarankan agar Sari benar-benar mengurangi aktivitas berat dan lebih banyak beristirahat. Jika tidak, kondisinya bisa menjadi lebih berbahaya. Bu Ratna mendengar penjelasan itu dengan wajah yang semakin cemas. Ia kembali bertanya kepada Sari, apakah sebaiknya Raka diberitahu tentang kondisi ini? Namun jawaban Sari tetap sama. Ia tidak ingin anaknya tahu. Dengan suara yang lembut namun tegas, Sari mengatakan bahwa Raka sudah cukup memiliki banyak beban di negeri orang. Ia tidak ingin menjadi alasan yang membuat anaknya merasa bersalah atau kehilangan fokus pada masa depannya. Bagi Sari, yang paling penting adalah Raka tetap bekerja dengan tenang dan mengejar mimpinya. Ketika mereka pulang dari puskesmas, matahari sudah hampir tenggelam di balik sawah. Langit berubah menjadi warna jingga yang lembut. Sari berjalan perlahan menuju rumahnya dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi wajahnya tetap menyimpan senyum kecil. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya mungkin tidak lagi sepanjang yang ia harapkan. Namun ia tidak merasa takut. Yang ia pikirkan hanya satu hal.
Ia ingin tetap bertahan sampai suatu hari nanti anaknya pulang. Malam itu, ketika rumah kecil di ujung desa itu kembali dipenuhi keheningan, Sari duduk di depan rumah sambil memandang jalan desa yang kosong. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan. Dengan suara yang hampir seperti doa yang terucap pelan, ia kembali mengatakan kalimat yang sudah sering ia ucapkan sejak Raka pergi. Bahwa anaknya pasti akan pulang membawa kebahagiaan. Dan ia berharap masih memiliki cukup waktu untuk melihat hari itu datang. Waktu berjalan tanpa terasa hingga 3 tahun berlalu sejak Raka meninggalkan desa kecil itu. Bagi orang-orang di sekitarnya, mungkin 3 tahun hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang biasa. Tetapi bagi Raka, setiap bulan yang ia lalui terasa seperti langkah panjang menuju satu tujuan yang selalu ia simpan di dalam hati. Tujuan itu sederhana, ia ingin pulang. Selama 3 tahun itu, Raka hampir tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Pagi hari, ia berada di gudang pabrik, mengangkat kotak-kotak besar yang datang dari jalur produksi. Sore hari, ketika sebagian pekerja lain sudah kembali ke asrama, ia sering mengambil pekerjaan tambahan, membersihkan gudang, atau membantu bagian pengiriman yang membutuhkan tenaga ekstra. Beberapa malam dalam seminggu, ia bahkan masih bekerja di restoran kecil milik seorang kenalan dari Indonesia yang tinggal di kota itu. Tugasnya sederhana, yaitu membersihkan meja dan mencuci piring setelah restoran tutup. Tetapi pekerjaan itu sering membuatnya baru kembali ke asrama ketika malam sudah sangat larut. Tubuhnya sering terasa sangat lelah. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, Raka selalu mengingat satu hal yang membuatnya terus bertahan. Ia mengingat rumah kecil di ujung desa. Ia mengingat ibunya yang setiap pagi berjalan ke pasar dengan keranjang sayur. Dan ia mengingat janji yang pernah ia buat kepada dirinya sendiri ketika pertama kali datang ke Jepang. Janji bahwa suatu hari, ia akan pulang membawa sesuatu yang bisa membuat ibunya hidup lebih tenang. Selama 3 tahun itu, tabungan Raka perlahan terus bertambah. Ia menyimpan hampir semua uang yang ia dapatkan. Ia jarang membeli barang untuk dirinya sendiri. Bahkan pakaian yang ia gunakan, sebagian besar masih sama seperti ketika ia pertama kali datang. Baginya uang itu bukan hanya sekedar angka. Uang itu adalah harapan. Suatu malam, setelah menghitung tabungannya di kamar asrama, Raka duduk cukup lama sambil memandang layar ponselnya. Di sana masih tersimpan foto rumah kecil mereka dan foto ibunya yang selalu ia lihat setiap kali rindu datang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti, ia merasa bahwa waktunya akhirnya sudah tiba. Ia sudah memiliki cukup tabungan untuk memperbaiki rumah mereka. Ia juga ingin membawa beberapa hadiah untuk ibunya. Keputusan itu membuat hatinya terasa sangat ringan. Beberapa minggu berikutnya, Raka mulai mengurus kepulangannya. Ia menyelesaikan pekerjaan terakhirnya di pabrik dengan perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jika dulu setiap hari terasa seperti perjuangan untuk bertahan, kini setiap hari terasa seperti langkah yang semakin dekat menuju rumah. Teman-temannya di asrama ikut merasa senang ketika mendengar bahwa Raka akan pulang ke Indonesia. Mereka tahu betapa kerasnya ia bekerja selama ini. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa Raka adalah salah satu orang yang paling gigih di antara para pekerja yang mereka kenal. Namun bagi Raka, semua kerja keras itu tidak pernah terasa istimewa. Ia hanya melakukan apa yang harus ia lakukan demi ibunya. Beberapa hari sebelum pulang, Raka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di kota untuk memberi hadiah. Tempat itu dipenuhi lampu terang dan berbagai toko yang menjual barang-barang yang tidak pernah ia lihat di desanya. Ia berjalan perlahan melewati setiap toko sambil memikirkan apa yang kira-kira akan membuat ibunya tersenyum. Akhirnya, ia membeli beberapa hal sederhana namun berarti. Ia membeli sebuah selimut hangat karena ia tahu rumah mereka sering terasa dingin ketika musim hujan datang. Ia juga membeli pakaian baru untuk ibunya dan beberapa oleh-oleh kecil yang bisa ia bagikan kepada tetangga di desa. Semua barang itu ia masukkan dengan hati-hati ke dalam koper yang ia beli khusus untuk perjalanan pulangnya. Ketika koper itu akhirnya tertutup, Raka memandangnya cukup lama. Di dalam koper itu bukan hanya ada hadiah. Di dalamnya ada 3 tahun kerja keras, 3 tahun rindu yang ia tahan, dan 3 tahun harapan yang ia bawa dari desa kecilnya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Raka meninggalkan asrama dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tempat itu memang bukan rumahnya, tetapi selama 3 tahun terakhir, di sanalah ia menjalani sebagian besar hidupnya.
ia sempat berdiri sejenak di depan gedung asrama sebelum pergi, memandang jendela kamar tempat ia sering duduk memikirkan rumah. Kemudian ia berjalan menuju bus yang akan membawanya ke bandara. Perjalanan menuju Indonesia terasa lebih cepat daripada ketika ia datang dulu. Sepanjang penerbangan, Raka hampir tidak bisa benar-benar tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang kepulangan yang sudah ia tunggu begitu lama. Ia membayangkan wajah ibunya ketika melihatnya tiba-tiba berdiri di depan rumah. Ia sengaja tidak memberi kabar kepada siapapun di desa. Ia ingin memberikan kejutan. Ia ingin melihat sendiri ekspresi ibunya ketika menyadari bahwa anaknya akhirnya pulang. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Indonesia, Raka merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Udara yang ia hirup terasa berbeda. Bahasanya kembali terasa akrab di telinganya. Dan semua itu membuatnya semakin sadar bahwa ia benar-benar sudah pulang. Dari bandara ia menyewa sebuah mobil untuk membawanya langsung ke desa. Mobil itu terlihat sangat mewah dibandingkan dengan kendaraan yang biasanya lewat di kampungnya. Namun Raka tidak terlalu memikirkan itu. Yang ada di pikirannya hanya satu hal. Ia ingin segera sampai di rumah. Koper besar berisi hadiah ia letakkan di kursi belakang mobil. Sepanjang perjalanan menuju desa, Raka sering tersenyum sendiri membayangkan momen ketika ia bertemu ibunya nanti. Ia membayangkan ibunya yang mungkin sedang duduk di dapur menyiapkan sayur seperti biasanya. Ia membayangkan dirinya masuk ke rumah tanpa suara, lalu memanggil ibunya dari belakang. Semua bayangan itu membuat hatinya terasa hangat. Jalan menuju desa yang dulu terasa biasa, kini terasa sangat istimewa. Pepohonan yang berjejer di sepanjang jalan terlihat begitu akrab. Sawah yang luas membuatnya teringat pada masa kecilnya. Dan udara desa yang hangat terasa seperti pelukan yang sudah lama ia rindukan. Raka tidak tahu bahwa pada hari yang sama, di desa kecil itu, waktu sedang berjalan menuju sebuah peristiwa yang akan mengubah kepulangannya menjadi sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, desa kecil tempat Raka dibesarkan tidak berjalan seperti hari-hari biasanya. Sejak pagi, suasana sudah terasa berbeda. Beberapa warga terlihat berkumpul di depan rumah kecil di ujung desa yang selama ini dihuni oleh Sari. Rumah yang dulu sering terlihat sepi, kini dipenuhi oleh orang-orang yang datang dengan wajah yang muram. Malam sebelumnya, keadaan Sari tiba-tiba memburuk. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya memang semakin lemah. Rasa sakit di dadanya datang lebih sering, napasnya menjadi semakin pendek, dan langkahnya semakin pelan setiap kali berjalan ke pasar. Tetapi seperti biasanya, ia selalu berusaha menyembunyikan semuanya dari orang lain. Namun malam itu, keadaan tidak lagi bisa disembunyikan. Setelah pulang dari pasar dan beristirahat di rumah, Sari tiba-tiba merasakan nyeri yang sangat kuat di dadanya. Rasa itu datang lebih hebat daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Napasnya terasa sangat berat, hingga ia harus berpegangan pada dinding rumah agar tidak jatuh. Bu Ratna yang kebetulan datang untuk mengantarkan makanan, segera menyadari bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Dengan panik, ia memanggil beberapa tetangga lain. Mereka segera membawa Sari ke puskesmas dengan kendaraan seadanya. Di sepanjang perjalanan, Sari hanya bisa memejamkan mata sambil mencoba mengatur napasnya yang semakin pendek. Sesampainya di puskesmas, dokter langsung melakukan pemeriksaan. Namun kondisi Sari sudah terlalu lemah. Tubuhnya tidak lagi mampu bertahan. Di dalam ruangan kecil itu, dengan napas yang semakin pelan, Sari sempat membuka matanya sekali lagi. Ia memandang orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan yang tenang. Di bibirnya terdengar satu nama yang ia sebut dengan suara yang hampir seperti bisikan. Nama anaknya, Raka. Beberapa saat kemudian, napas itu berhenti. Keheningan memenuhi ruangan puskesmas itu. Kabar tentang kepergian Sari menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang mengenalnya segera datang untuk membantu mengurus segala keperluan pemakaman. Bagi mereka, Sari adalah sosok yang baik dan sederhana. Ia selalu hidup dengan tenang, tanpa pernah merepotkan siapapun. Namun, ada satu hal yang membuat banyak orang merasa sedih. Sari pergi tanpa sempat melihat anaknya pulang. Beberapa tetangga sebenarnya sempat berpikir untuk memberi kabar kepada Raka,
tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghubunginya selain melalui nomor telepon yang jarang aktif. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melaksanakan pemakaman sesuai dengan waktu yang seharusnya. Pagi itu, rumah kecil di ujung desa dipenuhi oleh warga yang datang untuk melayat. Di dalam rumah, tubuh Sari sudah dibaringkan dengan tenang dan diselimuti kain putih. Di sampingnya, diletakkan sebuah foto kecil yang sering ia simpan di rumah. Foto itu memperlihatkan wajahnya yang senyum sederhana. Menjelang siang, para warga mulai bersiap untuk membawa keranda menuju pemakaman desa yang terletak tidak terlalu jauh dari rumah itu. Keranda berwarna hijau diangkat perlahan oleh beberapa pria yang sudah terbiasa melakukan tugas seperti itu. Wajah mereka terlihat serius dan penuh rasa hormat. Di depan keranda itu, seseorang membawa foto Sari agar orang-orang yang berjalan di belakang bisa melihat siapa yang sedang mereka antar untuk terakhir kalinya. Rombongan itu kemudian mulai berjalan menyusuri jalan desa. Langkah mereka pelan. Tidak ada suara yang keras, hanya terdengar langkah kaki dan bisikan doa dari beberapa warga yang mengikuti iring-iringan itu. Pada saat yang sama, tidak jauh dari jalan desa itu, sebuah mobil berwarna hitam perlahan memasuki wilayah kampung. Mobil itu terlihat sangat berbeda dibandingkan kendaraan yang biasanya lewat di desa tersebut. Bodinya bersih dan mengkilap, membuat beberapa anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan berhenti sejenak untuk melihatnya. Di dalam mobil itu duduk Raka. Wajahnya terlihat cerah karena perasaan bahagia yang memenuhi hatinya sejak pagi. Setelah perjalanan panjang dari bandara menuju desa, ia merasa semakin dekat dengan momen yang sudah ia bayangkan selama bertahun-tahun. Di kursi belakang mobil, koper besar berisi hadiah untuk ibunya tergeletak dengan rapi. Raka beberapa kali tersenyum sendiri. Ia membayangkan wajah ibunya yang akan terkejut ketika melihatnya tiba-tiba muncul di depan rumah. Mobil itu terus berjalan perlahan menyusuri jalan desa. Namun beberapa ratus meter dari rumahnya, sopir mobil tiba-tiba memperlambat kendaraan karena jalan di depan terlihat dipenuhi oleh orang-orang yang berjalan beriringan. Dari kejauhan terlihat kerumunan warga desa yang sedang memanggul sebuah keranda. Awalnya Raka tidak terlalu memperhatikan. Di desa seperti ini, iring-iringan pemakaman memang bukan sesuatu yang aneh. Mobil itu berhenti sejenak agar rombongan bisa lewat lebih dulu. Namun, ketika rombongan itu semakin dekat, mata Raka tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup sangat keras. Di depan keranda itu ada seseorang yang membawa sebuah foto. Foto seorang wanita. Raka menyipitkan matanya seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah dalam foto itu terlihat sangat familiar, sangat dekat dengan ingatannya. Perlahan tubuh Raka terasa kaku. Tangannya gemetar ketika ia menurunkan kaca jendela mobil. Matanya terus menatap foto itu dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat. Dengan suara yang bergetar, ia menunjuk ke arah keranda itu. Pak, itu foto ibu saya. Sopir mobil langsung menoleh dengan wajah bingung. Sementara rombongan warga yang sedang berjalan mulai memperhatikan mobil yang berhenti di pinggir jalan itu. Salah satu pria yang memanggul keranda menghentikan langkahnya. Ia memandang ke arah Raka cukup lama. Wajahnya terlihat berubah ketika ia akhirnya mengenali siapa pria yang berdiri di samping mobil itu. Dengan suara pelan dan berat ia berkata, Yang sabar ya, Leh. Pria itu menundukkan sedikit kepalanya sebelum melanjutkan kalimat yang terasa seperti menghentikan dunia Raka dalam sekejap. Ini memang ibumu. Kata-kata itu membuat waktu seakan berhenti bergerak. Raka berdiri di samping mobil dengan tubuh yang gemetar. Ia tidak lagi mendengar suara apapun di sekelilingnya. Yang ia lihat hanya keranda hijau yang sedang dipanggul warga desa. Dan foto ibunya yang terpasang di depan keranda itu. Tanpa sadar ia melangkah mendekat. Koper yang ia bawa jatuh ke tanah tanpa ia pedulikan. Hadiah yang selama ini ia kumpulkan selama 3 tahun kini berserakan di jalan desa yang berdebu. Namun semua itu tidak lagi berarti. Karena di depan matanya ada kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia pulang membawa harapan besar. Tetapi orang yang ingin ia bahagiakan sudah pergi lebih dulu. Langkah Raka terasa berat ketika ia mendekati keranda yang sedang dipanggul oleh warga desa.
Dunia di sekelilingnya seperti kehilangan suara. Orang-orang yang berdiri di pinggir jalan, suara angin yang berhembus melewati pepohonan, bahkan langkah kaki para warga yang membawa geranda itu terasa seperti menjauh dari pendengarannya. Yang tersisa hanya satu kenyataan yang berdiri tepat di depan matanya. Geranda itu, foto ibunya, dan kata-kata yang baru saja ia dengar dari salah satu warga desa yang memanggulnya. Tubuh Raka terasa lemas. Kakinya seperti kehilangan tenaga. Tetapi ia tetap berjalan mendekat seolah ada sesuatu yang menariknya ke sana. Tangannya gemetar ketika ia mencoba menyentuh kain hijau yang menutupi keranda itu. Warga yang melihatnya langsung berhenti berjalan. Beberapa orang saling memandang dengan wajah penuh iba, karena mereka akhirnya menyadari bahwa anak yang selama ini sering disebut Sari ternyata pulang tepat ketika ibunya sedang diantar menuju pemakaman. Raka berdiri di samping keranda itu dengan nafas yang tidak teratur. Matanya menatap foto ibunya yang dipasang di bagian depan keranda. Foto itu memperlihatkan wajah yang sangat ia kenal sejak kecil. Senyum yang selalu ia ingat setiap kali merasa lelah bekerja di negeri orang. Namun sekarang senyum itu hanya tinggal gambar. Dengan tangan yang gemetar, Raka perlahan membuka sedikit kain yang menutupi keranda. Beberapa warga mencoba menahannya dengan lembut karena mereka tahu pemandangan itu akan sangat berat bagi siapapun yang melihatnya. Namun Raka tetap ingin melihat. Dan ketika wajah ibunya akhirnya terlihat di hadapannya, semua kekuatan yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap. Wajah itu terlihat tenang, terbaring diam. Tidak ada lagi senyum yang menyambutnya. Tidak ada lagi suara yang memanggil namanya seperti yang selalu ia bayangkan selama perjalanan pulang. Air mata yang selama ini ia tahan selama bertahun-tahun, akhirnya pecah tanpa bisa ia kendalikan. Raka berlutut di samping keranda itu dengan bahu yang bergetar. Tangannya menggenggam kain penutup keranda seolah ia tidak ingin kehilangan ibunya untuk kedua kalinya. Suara tangisnya terdengar di tengah jalan desa yang sunyi. Beberapa warga yang melihatnya ikut menundukkan kepala. Ada yang mengusap mata mereka sendiri karena tidak sanggup melihat pemandangan itu. Di pinggir jalan, koper besar milik Raka masih tergeletak terbuka. Beberapa hadiah yang ia beli di Jepang terlihat berserakan di tanah. Selimut hangat yang ia pilih dengan hati-hati untuk ibunya kini terkena debu jalan desa. Pakaian baru yang ia beli juga keluar dari dalam koper tanpa sempat ia rapikan. Semua benda itu menjadi saksi bisu dari harapan yang tidak sempat menjadi kenyataan. Salah satu tetangga yang mengenal Raka sejak kecil mendekat perlahan. Dengan suara pelan, ia mencoba menenangkan Raka yang masih terisak di samping keranda. Ia mengatakan bahwa ibunya selalu bangga kepadanya. Bahwa setiap kali orang bertanya tentang Raka, Sari selalu bercerita dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Ia sering mengatakan bahwa anaknya sedang bekerja keras di Jepang dan suatu hari pasti akan pulang membawa kebahagiaan. Kata-kata itu justru membuat tangisan Raka semakin pecah, karena kebahagiaan yang ingin ia berikan kini terasa terlambat. Rombongan pemakaman akhirnya kembali berjalan menuju pemakaman desa. Tetapi kali ini Raka berjalan bersama mereka di samping keranda. Langkahnya masih terasa berat, namun ia tidak ingin terpisah lagi dari ibunya, meskipun hanya untuk perjalanan terakhir ini. Jalan menuju pemakaman melewati sawah yang dulu sering ia lewati ketika masih kecil. Angin siang bertiup lembut, membawa aroma tanah dan rumput yang khas dari desa itu. Bagi Raka, setiap langkah di jalan itu terasa seperti potongan kenangan yang kembali muncul di kepalanya. Ia teringat masa kecilnya ketika ibunya menunggu di depan rumah setiap kali ia pulang bermain. Ia teringat bagaimana ibunya selalu memastikan bahwa ia makan cukup sebelum tidur. Dan ia teringat hari ketika ibunya berdiri di depan rumah sambil tersenyum saat melepasnya merantau. Kenangan-kenangan itu terasa begitu dekat, tetapi juga sangat jauh. Ketika rombongan akhirnya sampai di pemakaman desa, liang lahat sudah disiapkan oleh beberapa warga yang datang lebih dulu. Langit terlihat cerah siang itu, seolah alam tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengucapkan perpisahan yang sangat berat. Keranda perlahan diturunkan. Beberapa warga membantu menurunkan tubuh Sari dengan penuh hati-hati ke dalam liang lahat. Raka berdiri tidak jauh dari sana, dengan mata yang masih merah.
Ia memandang setiap gerakan itu dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika tanah mulai ditimbun, menutupi liang itu, sesuatu di dalam hatinya terasa ikut tertutup bersama tanah yang jatuh satu persatu. Setelah pemakaman selesai, warga desa perlahan mulai kembali ke rumah masing-masing. Beberapa dari mereka masih menepuk bahu Raka dengan penuh simpati sebelum pergi. Tidak lama kemudian pemakaman itu kembali menjadi sunyi. Raka tetap berdiri di sana cukup lama. Angin sore mulai bertiup lebih pelan, dan bayangan pohon-pohon di sekitar makam memanjang di tanah. Ia kemudian berlutut di depan makam ibunya. Tangannya menyentuh tanah yang masih terlihat baru. Dengan suara yang sangat pelan, ia meminta maaf. Meminta maaf karena terlalu lama pergi. Meminta maaf karena tidak sempat pulang lebih cepat. Meminta maaf karena semua kebahagiaan yang ia bawa akhirnya datang terlambat. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak ada lagi kata yang tersisa selain penyesalan yang memenuhi dadanya. Di kejauhan rumah kecil di ujung desa masih berdiri seperti dulu. Namun bagi Raka rumah itu tidak akan pernah terasa sama lagi. Karena orang yang selama ini menjadi alasan ia pulang sudah tidak lagi menunggunya di sana. Dan hadiah terbesar yang ingin ia berikan akhirnya hanya menjadi kenangan yang tidak pernah sempat diterima oleh orang yang paling ia cintai.